Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya melalui video ini ya teman-teman. Lagi-lagi saya mau ngajak teman-teman berkegiatan di dapur. Tapi kali ini saya mau ngajak teman-teman beberes ya. Supaya apa? Supaya semangat terus bertambah ya teman-teman. Biasanya kalau dikerjakan bareng-bareng bakalan jauh lebih semangat lagi. Nah yuk teman-teman, saya temani kegiatan di rumah kalian ya. Supaya apa? Supaya transfer semangat terus berjalan ya teman-teman. Supaya kita bisa saling menyemangati satu sama lain. Nah hari ini saya mulai kegiatan dengan mencuci piring ya. Gak tahu kenapa kalau saya biasanya beberes itu memang mulai dari dapur ya teman-teman. Jadi kalau di dapur itu sudah beres, sudah bersih, sudah rapi, sudah kinclong dan gak punya cucian piring gitu, rasanya tuh seneng aja untuk berkegiatan yang lainnya gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang samaan gak? Atau teman-teman punya jadwal tersendiri biasanya mulai berkegiatan beres-beres itu mulai dari mana teman-teman? Jadi kalau saya tuh mesti mulai dari dapur, entah gak tahu kenapa gitu ya. Nah selanjutnya ini saya cuci piring terlebih dahulu dan saya bilas, kemudian tinggal ditata di tempat raknya gitu ya teman-teman, sampai menunggu dia kering, nanti baru ditata di rak-raknya masing-masing. Hari ini saya mulai berkegiatan sekitar jam 7 pagi ya teman-teman. Ini sudah termasuk siang ya, karena biasanya sebelum itu sudah mulai beres-beres ya teman-teman. Cuman karena tadi pagi itu saya masih nyiapkan sarapan, walaupun sebenarnya saya nggak masak ya, saya sarapan dengan lauk yang sisa kemarin gitu teman-teman. Cuman karena suami saya memang berangkatnya pagi-pagi sekali, jadi saya masih menyiapkan keperluan dan kebutuhan beliau terlebih dahulu. Jadi saya mulai berkegiatan setelah suami saya berangkat kerja ya teman-teman. Tapi memang pada dasarnya saya tuh suka banget berkegiatan setelah suami berangkat kerja teman-teman. Cuman karena suami itu nggak punya jam kerja, jadi ya saya juga ngalah gitu ya. Kadang ruangan tertentu harusnya sudah dibersihkan, beliau masih berkegiatan kayak gitu. Ada yang samaan nggak sih teman-teman? Jadi saya tuh memang lebih seneng kalau di rumah itu lagi sendiri tuh semuanya kepingin saya bersihkan gitu. Nah alhamdulillah urusan cuci piring sudah selesai ya. Selanjutnya saya mau beres-beres di area yang lainnya. Selanjutnya saya mulai beberes di area ruang kamar utama ya teman-teman. Nah saya buka terlebih dahulu untuk hordennya supaya cahayanya bisa masuk gitu ya. Gorden di kamar utama ini memang jarang banget saya buka ya teman-teman, kecuali kalau saya lagi berpergian seperti itu. Memang jarang dibuka karena kaca jendelanya itu yang terawang gitu ya teman-teman, jadi semua itu bisa kelihatan dari luar seperti itu. Memang kepingin banget sih saya itu pasang stiker supaya privasinya bisa lebih terjaga gitu ya teman-teman. Insya Allah kapan-kapan kalau ada waktu gitu ya, nanti mau saya pasang untuk stikernya. Nah selanjutnya di sini saya beres-beres. Setelah area kasur saya lanjut ke toilet ya, saya bersih-bersihkan urusan debunya. Nah untuk kamar ini teman-teman, saya juga biasanya bersih-bersihnya itu nggak mesti di awal ya. Biasanya kan kalau bangun tidur langsung bersih-bersih dan sebagainya, itu jarang banget saya lakuin karena memang terkadang habis bangun tidur suami saya masih berkegiatan di kamar, misalnya pegang laptop atau ngerjakan yang lain seperti itu ya. Jadi saya ngalah untuk beres-beres di bagian area yang lain begitu. Dan selanjutnya saya pindah ke area meja makan. Di sini adalah area yang tidak pernah rapi ya teman-teman, tapi alhamdulillah bukan berarti di sini tumpukan hal-hal yang kotor ya, tapi memang jarang rapi aja. Nah, selanjutnya saya tata-tata. Di sini saya punya banyak suplemen untuk kesehatan ya, untuk menjaga daya tahan tubuh, dan juga kami memang sedang mengkonsumsi suplemen untuk promil ya teman-teman. Mudah-mudahan segera ada jawaban, segera ada hasil, segera Allah kasih rezeki untuk keturunan kami. Amin, Allahumma amin. Dan untuk teman-teman juga yang lagi diuji sama seperti kami, semoga sama-sama bisa sabar ya, dan segera Allah beri rezekinya gitu ya teman-teman, amin. Dan selanjutnya saya mau lap-lap mejanya. Ini saya semprot dulu dengan celing gitu ya, supaya lebih mudah bersihkannya. Saya lap-lap terlebih dahulu ya teman-teman.
Ketidakrapian di meja makan memang karena kebiasaan buruk ya teman-teman. Jadi kalau habis minum suplemen atau habis nyemil-nyemil kue yang ada di toples-toples itu tidak dikembalikan kembali di tempatnya gitu. Tapi ya oke lah ya, nggak apa-apa. Tugas ibu negara di rumah memang untuk beres-beres dan mempercantik rumah selalu gitu ya teman-teman. Tugas untuk merapikan rumah ya bagian kita. Nah selanjutnya untuk kursinya juga saya lap-lap supaya semuanya kinclong dari debu ya. Setelah semua bersih dan juga tertata rapi untuk perintilan-perintilan yang ada, selanjutnya saya mau bersihkan lantai ya teman-teman. Di sini saya mau sapu-sapu. Nah, untuk bersihkan lantai ini memang adalah bagian dari kegiatan terakhir waktu bersih-bersih ya. Supaya apa? Supaya gak terlalu capek, jadi kita bersih-bersihnya dari atas terlebih dahulu, baru setelah itu bersihkan lantai. Nah untuk hari ini saya gak ngepel ya teman-teman, karena memang saya baru aja kemarin ngepel di rumah. Jadi untuk hari ini saya nggak ngepel, karena memang untuk ngepel saya tidak tiap hari. Nah, teman-teman di rumah sudah berkegiatan sampai mana nih teman-teman? Ayo ya, saya temani dari jauh supaya teman-teman selalu semangat untuk berkegiatan beberes rumah sebagai ibu rumah tangga. Dan untuk teman-teman yang lagi mager nih, tonton ya videonya sampai selesai supaya minimal teman-teman punya semangat baru untuk mulai bergerak ya teman-teman. Karena memang kalau ngikuti yang namanya mager alias males gerak, otomatis semua kegiatan atau semua tugas di rumah pastinya bakal keteteran ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi mager nih, tonton video teman-teman yang lain yang lagi beberes rumah ya. Terkadang saya juga mager itu datang ya teman-teman. Salah satu cara supaya bisa semangat lagi, saya tonton video teman-teman yang lainnya yang sedang beberes rumah, sehingga saya bisa minimal ada semangat yang datang gitu ya teman-teman, supaya saya mulai bergerak lagi gitu. Dan memang urusan semangat dan juga kedisiplinan ini memang naik turun ya teman-teman. Susah banget untuk dikalahkan kalau lagi males dan magernya datang. Nah, hal ini memang bisa dikalahkan dari kita sendiri ya teman-teman. Jadi kalau kita paksakan di saat kita males, kita paksakan, insya Allah bisa semangat lagi. Cuma memang manusiawi ya, terkadang kita merasa lelah atau juga jenuh, bosan dengan rutinitas dan kegiatan kita yang selalu terus berulang gitu ya teman-teman. Karena memang secara pribadi saya juga mengalami itu gitu. Jadi kalau lagi males, susah banget untuk bergerak, susah banget untuk ikhlas gitu ya terkadang. Jadi saya tuh sempatkan untuk nonton videonya teman-teman terlebih dahulu. Setelah beberes rumah selesai, selanjutnya di sini saya mau persiapan untuk masak. Alhamdulillah di sini saya sudah punya pindang yang sudah dalam keadaan bersih ya teman-teman, dan juga masih dingin, masih frozen. Kemudian di sini saya juga ada tempe dan juga sayur kangkung. Nah, saya belanjanya sudah beberapa hari kemarin ya teman-teman. Jadi ini tuh kebetulan stok terakhir yang ada di kulkas. Nah, hari ini mau saya masak untuk menu makan siang dan juga makan malam. Untuk kangkungnya mau saya masak oseng-oseng kecap ya teman-teman. Nah di sini kangkungnya itu sebanyak 2 ikat yang harganya Rp1.000 dan sudah saya potong-potong, cuman belum saya cuci ya. Kemudian saya food prep kemarin. Untuk bumbu oseng-oseng di sini saya menggunakan 2 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Nah, ini saya iris-iris tipis ya, teman-teman. Kemudian untuk pengganti tomat supaya ada asam-asam seger gitu. Di sini saya pakai belimbing wuluh ya. Saya pakai 3 biji aja. Untuk masakan hari ini, Masya Allah, Alhamdulillah, super duper hemat banget ya teman-teman. Karena memang untuk sayur kangkung aja Rp1.000 sudah bisa untuk seharian. Kemudian di sini labu siamnya saya juga nggak beli, saya petik di lapangan perumahan gitu ya teman-teman. Dan kemudian untuk lauknya ikan pindang kemarin saya beli seharga Rp5.000, itu dapat 3 biji ya teman-teman. Nah ini sisa separuhnya aja, jadi seharga Rp2.500. Nah selanjutnya untuk sayurnya di sini saya sudah mulai tumis-tumis. Saya tumis bawang merahnya terlebih dahulu sampai sedikit layu, kemudian saya masukkan untuk bawang putihnya, dan di sini saya tumis-tumis kembali sampai benar-benar
wangi dan kering ya teman-teman. Dan saya tambahkan 2 lembar daun salam ya teman-teman. Setiap masakan yang kesannya manis, baik itu berkecap maupun tidak berkecap, saya selalu menggunakan daun salam. Nah, selanjutnya di sini saya tambahkan sedikit air dan saya biarkan sampai benar-benar mendidih. Setelah mendidih, selanjutnya sayur kangkung saya masukkan. Selanjutnya di sini saya tambahkan kecap secukupnya aja. Kemudian di sini saya juga ada saus tiram. Saya tambahkan sedikit aja, saus tiramnya sudah hampir habis ya. Selanjutnya di sini untuk menambah kenikmatan dari sayur kangkung ini saya tambahkan sedikit kecap asin ya teman-teman. Sudah, kemudian setelah itu tinggal diaduk-aduk dan ditutup supaya sayurnya cepat matang ya teman-teman. Nah, selanjutnya di kompor sebelah saya mulai goreng tempe. Nah, alhamdulillah tempenya ini saya nggak beli ya, saya nggak belanja karena memang tempe ini oleh-oleh kemarin waktu saya pulang dari Jember teman-teman. Nah, selanjutnya untuk sayurnya saya masukkan belimbing wuluhnya. Nah, belimbing wuluh ini sebenarnya pengganti dari tomat ya teman-teman. Jadi kalau lagi nggak ada tomat saya pakai belimbing wuluh, kalau nggak ada belimbing wuluh saya pakainya tomat gitu. Nah, selanjutnya di sini saya pasang seasoning, jangan lupa untuk tes rasa ya teman-teman, biar sip gitu ya, supaya maksimal rasanya. Insya Allah untuk masakan hari ini kalau sayurnya bisa sampai malam ya teman-teman, tapi kalau lauknya kadang juga kurang. Nanti biasanya kalau kurang saya tambahkan dengan telur dadar begitu ya. Nah, selanjutnya alhamdulillah ini sudah selesai. Ini menu saya hari ini, ada oseng-oseng kangkung, tempe goreng, pindang goreng, dan tidak lupa ada sambal yang selalu menemani makan kami setiap saat. Nah, alhamdulillah ada kurir sampai rumah tadi siang nganterin hadiah ya teman-teman, yang isinya tuh donat. Ini tuh kiriman dari orang baik, Masya Allah beliau baik banget. Nah, ini tuh kiriman dari Australia. Beliau kemarin sempat pesan nasi kotak, 100 nasi kotak untuk dibagikan di warga Jombang ya teman-teman. Kalau teman-teman kemarin nonton video saya di situ, itu pesanan beliau, dan alhamdulillah beliau kasih bonus ini dan dikirim ke rumah, Masya Allah. Nah, ini tuh donatnya enak banget, semoga beliau dapat kebaikan sebanyak-banyaknya ya, amin. Nah, ini tuh mereknya DK ya teman-teman, Donat Cafe, dan ini tuh enak banget, di Jombang memang sudah terkenal. Dan saya mulai menikmati donatnya bersama suami. Ini tuh kesukaan suami saya banget teman-teman. Nah, saya cukupkan sampai di sini. Semoga banyak manfaat yang bisa teman-teman ambil dari video saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.